Mungkin kawan-kawan sudah ada yang tahu perguruan tinggi apa yang pertama kali ada di dunia. Ya, universitas pertama kali berdiri di Yunani kuno, yang didirikan oleh seorang filsuf terkenal sepanjang peradaban manusia, Plato. Sekolah tinggi ini diberi nama Akademia. Akademia diketahui sudah memiliki kurikulum yang komprehensif yang memiliki mata pelajaran astronomi, matematika, biologi, teori politik, dan filsafat. Di Akademia ini Plato memiliki murid terbaiknya yang kelak juga sebagai filsuf terkenal sepanjang masa, yaitu Aristoteles. Kali ini kita tidak membahas mendalam tentang Akademia, namun membahas keunikan pemikiran pendirinya, yakni Plato. Maaf bagi yang salah kamar, kali ini kita ngebahas pemikiran Plato dalam seri Kamar Filsafat. Pada video sebelumnya kita sudah ngebahas Socrates. Bagi yang belum menonton, silahkan menonton. Bisa klik linknya di deskripsi video di bawah ini atau klik pojok kanan atas di akhir video ini. Ya, Socrates merupakan guru Plato. Ioannes Rahmat dengan bukunya yang berjudul Socrates dalam Tetralogi Plato 2009 menjelaskan, Plato selama menggunakan nama gurunya sebagai tokoh utama sehingga sangat sulit memisahkan gagasan Socrates yang sesungguhnya dengan gagasan Plato yang disampaikan melalui mulut Socrates. Kita ketahui, Socrates tak meninggalkan karya berbentuk tulisan. Pengetahuan mengenai Socrates dan pemikirannya diambil dari tulisan Plato. Lalu, seperti apakah pemikiran Plato ini? Sumbangsih Plato yang terkenal adalah pandangannya mengenai ide atau dunia ide. Pandangan Plato terhadap ide-ide sangat dipengaruhi oleh pandangan Socrates tentang definisi. Menurut Plato, manusia berada di dua dunia, yaitu dunia ide dan dunia fisik. Dunia ide yang ia maksud adalah dunia yang kekal dan abadi, atau dunia asli yang memberi bayangan dunia fisik. Jadi dunia fisik atau dunia yang tampak di indrawi ini atau dunia realitas menurut kita ini bagi Plato hanyalah bayangan dari dunia ide. Segala sesuatu yang terdapat dalam dunia jasmani ini fana, dapat rusak dan dapat mati. Dan ini sebaliknya dengan dunia ide yang kekal abadi, ideal dan tetap atau tidak berubah. Dunia ide bersifat terbuka dengan rasio manusia, sehingga jiwa bagi Plato merupakan suatu yang adikodrati yang berasal dari dunia ide. Oleh karenanya jiwa bersifat kekal. Alegori gua yang terkenal oleh Plato juga memberi analogi bahwa jiwa terpenjarakan dalam indrawi. Oleh itu harus dibebaskan dengan mencapai pengetahuan dan mengalami ide-ide. Plato tidak menyuruh lari dari dunia, tetapi hal yang hakiki tidak akan didapatkan di dunia. Jiwa memiliki tiga bagian, rasional yang dihubungkan dengan kebijaksanaan yang dapat mengendalikan kepada rasa, keinginan yang dihubungkan dengan kekuatan atau spirit, dan keinginan yang terikat nafsu. Menarik bukan pandangan Plato ini terkait dunia ide atau idea? Kita lanjutkan. Tak lupa teruslah dukung channel kami agar terus berkembang. Merujuk pada Wikipedia ensiklopedia bebas. Menurut Plato, idea tidak diciptakan oleh pemikiran manusia. Idea adalah dunia yang melampaui manusia, maka ide tidak tergantung pada pemikiran manusia, melainkan pemikiran manusia yang tergantung pada dunia ide. Idea adalah citra pokok dan perdana dari realitas, non-material, abadi, dan tidak berubah. Idea sudah ada dan berdiri sendiri di luar pemikiran kita. Banyak yang beranggapan konsep dunia ide yang dimaksud Plato sama halnya dengan konsep Tuhan dalam agama-agama samawi, bahwa dunia yang tampak ini hanyalah fata morgana dan pada sisi Tuhan realitas yang sesungguhnya. Pandangan dunia ide menurut Plato ini mungkin saja mirip dengan ungkapan Nick Bostrom, filsuf di Universitas Oxford. Hidup manusia sejatinya mirip film Matrix. Bedanya, manusia tidak butuh alat bantuan yang ditancapkan ke otak untuk bisa masuk ke dalam dunia ilusi Matrix. Sebab seluruh tubuh manusia sejak awal sudah masuk dalam ilusi, ujar Nick Bostrom, Daily Mail.
Begitu pula Silas Bin dari Universitas Bonn menyampaikan beberapa bukti jika manusia hidup dalam dunia ilusi. Pada merdeka.com oleh Brahmi Biantoro menuliskan, Plato menyatakan bila hanya dengan matematika dan geometri saja manusia bisa memahami alam semesta. Namun manusia dikatakan tidak akan benar-benar bisa menentukan apa yang benar dan salah di dunia ini. Mungkin demikian penjelasan singkat terkait pandangan Plato tentang dunia ide. Selanjutnya kita bahas sisi lain Plato ini. Plato muda pernah bercita-cita menjadi negarawan, mengingat keluarga Plato adalah aristokrat atau bangsawan di Athena yang berperan penting pada politik di Athena. Sangat mudah baginya untuk belajar banyak hal, mulai sastra, musik, melukis, gimnastik, hingga filsafat. Awalnya Plato belajar filsafat dari Kratilos yang memiliki pandangan bahwa hidup mengalir seperti air. Hanya saja Plato tidak sepemahaman dengan Kratilos. Hingga akhirnya Plato bertemu dengan Sokrates. Plato benar-benar mengagumi sosok pemikiran Sokrates sehingga menjadi pengikut setia Sokrates. Hingga Sokrates dihukum meminum racun oleh pengadilan Athena, membuat Plato membenci rezim Athena kala itu, termasuk menjauhi keluarganya sendiri yang juga terlibat dalam pemerintahan. Bagi para pengikut Sokrates, hukuman tersebut tak lebih dari fitnahan dan ketidakadilan. Cita-cita di masa mudanya dia kubur dalam-dalam, lalu terus mengembara untuk mendalami filsafat dan terus menulis, melanjutkan dan memperjuangkan pemikiran gurunya melalui tulisan-tulisan. Pasca eksekusi Sokrates, Plato juga mengkhawatirkan keselamatannya, sehingga membuatnya mengembara ke berbagai negeri, seperti Mesir, Asia Kecil sampai Italia. Kekecewaannya dengan rezim Athena dan lingkungan pemerintahan, serta pengalamannya yang pernah ada di tengah-tengah keluarga aristokrat, membuat Plato banyak menuliskan tentang moral, perbaikan sosial, dan negara yang ideal. Hingga Raja Sirakusa, Dionysos, mengajak Plato ke istana untuk mengajarkan filsafat. Setelah pengembaraan yang panjang, Plato kembali ke Athena dan membuat akademia, tepatnya pada tahun 387 sebelum Masehi, yang nantinya dari akademia ini Plato memiliki murid terbaiknya dari Makedonia yang bernama Aristoteles. Akhir sisa hidup Plato dihabiskan untuk mengejar di akademia dan menulis tentang politik dan moral, dan sepanjang hidupnya tidak menikah. Karyanya yang terkenal adalah Politeia atau Republik. Ia pandai meraci ilmu pengetahuan dan filsafatnya yang rumit, mendalam serta abstrak dengan sentuhan sastra atau puisi, sehingga dia mampu menyampaikan dengan gaya bahasa yang indah. Berikut adalah kata-kata bijak dari Plato. Jika Anda harus melanggar hukum, lakukanlah untuk merampas kekuasaan yang korup. Untuk kasus-kasus yang lain, pelajarilah lebih dulu. Perilaku manusia mengalir dari 3 sumber utama: keinginan, emosi, dan pengetahuan. Berbuat tidak adil lebih memalukan daripada menderita ketidakadilan. Keadilan, kebenaran, kebebasan, itulah pangkal dari kebahagiaan. Orang bijak berbicara karena mereka mempunyai sesuatu untuk dikatakan. Orang bodoh berbicara karena mereka ingin mengatakan sesuatu. Mereka yang tidak tersentuh karena cinta adalah orang-orang yang berjalan di dalam gelap gulita, dan pada sentuhan cinta setiap orang jadi penyair. Ilmu pengetahuan adalah makanan bagi jiwa. Ada 3 kelas pria: pecinta kebijaksanaan, pecinta kehormatan, dan pecinta keuntungan. Bahkan para dewa menyukai lelucon. Musik adalah hukum moral. Ini memberi jiwa ke alam semesta, sayap untuk pikiran, terbang ke imajinasi, dan pesona dan keceriaan untuk hidup dan untuk semuanya. Kerendahan seseorang diketahui melalui 2 hal: banyak berbicara tentang hal-hal yang tidak berguna dan bercerita padahal tidak ditanya. Cinta muncul tanpa sengaja dan bisa jadi karena melihat orang yang secara fisik menarik. Cinta karena keindahan fisik adalah cinta seksual, cinta tingkat paling rendah.
tapi ia dapat terus meningkat semakin tinggi karena ia merupakan benih dari cinta ideal, cinta luhur. Keindahan adalah gerbang cinta, tinggal bagaimana merawat dan meningkatkannya. Budi pekerti yang tinggi adalah rasa malu terhadap diri sendiri. Sekian untuk kamar filsafat kali ini. Maaf bagi yang salah kamar. Meskipun salah kamar dijamin kerasan, maka dukunglah channel kami agar terus berkembang.